ada film yang jadi ini nih, Bay, peringatan buat mereka yang menikah beda keyakinan. Wah, 17歳の時からナオミはよく私とこのお寺に来てました。だから私はナオミは私と同じ仏教 The Talkies, Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Berebut Jenazah tayang di Klik Film. Pas hari Valentine kemarin. Oke, jadi ceritanya nih ada pasangan beda keyakinan. Nah, Beda nationality juga. ya yang bapaknya orang Indonesia, Muslim. ibunya orang Jepang. Buddha. Juga. Oke. Nah, kita tuh kadang mikir yang ya udahlah kita sama-sama dewasa bisa jalanin gitu. Tapi ternyata impact-nya jatuh ke anak. Nah, di sini mereka punya anak, Nomi, diperankan Adis Izara. Nah, ketika jadi 2 tahun sebelum kejadian utama, bapak ibunya cerai Berpisah ya. karena bapaknya itu tadinya Islam KTP tapi kemudian hijrah. Hijrah. Jadi yang ekstrim gitu kan ya, sehingga nggak bisa bersatu nih sama istrinya, balik ke Indonesia. Nah, mereka di Jepang tadi. Mereka tinggal di Jepang. Karena setelah hijrah kan, wah makanan susah. Iya. Nggak ada yang menyembelih secara halal. Terus dia nggak mau kerja karena wah nggak ada waktu buat sholatnya. Sholat nggak boleh, misalnya. nggak boleh. Nah terus dia balik ke Indonesia, mau jualan madu. Gitu. Madu dengan teknologi Jepang. Nah terus Nomi ini udah beranjak dewasa nih. Kemudian jadi idol Jadi idol di Jepang di ya. Jepang gitu. Nah dalam waktu 2 tahun tuh gitu kan, karena di narasi bilang ya bapak saya juga baru rajin beribadah 2 tahun terakhir gitu. Jadi kan memang 2 tahun aja dari sejak bapaknya balik ke Indonesia sampai dia jadi idol, Ya. sampai dia meninggal. Nah akhirnya jadi rebutan karena bapaknya pingin ini anak gue muslim, maka harus dimakamkan dengan cara Islam. Sementara ibunya, gue kan yang tinggal sama dia, anaknya Bukan ikut gue muslim. kok, Buddha dan udah siap nih, gitu. Nah jadi filmnya tuh cerita tentang itu sebetulnya, Iya. tapi isinya flashback kehidupan Nomi. Gitu Jadi loh. ceritanya dari point of view Naomi yang sudah meninggal. Ya, nah ini jadi sebetulnya Nomi juga menjadi narator kan di film ini. Itu narator tokoh yang udah meninggal sama kayak American Beauty Hmm. sama Sunset Boulevard Hmm. gitu. Menarik nih untuk Indonesia sebetulnya. Iya. Karena kita yang negara yang menjunjung tinggi agama kan. Iya. Terus dekat sekali problem ini karena banyak yang melakukannya. Ya, Gue sendiri kenal ya. beberapa orang yang juga mengalami masalah seperti ini yang Ya. pada saat udah meninggal. Terus gimana cara? Ada beberapa yang gue kenal rebutan lah istilahnya. Bahkan ada juga kan artis yang kayak gitu ya. Begitu meninggal, loh kok dikuburinnya dengan cara ini bukan dengan cara itu gitu. Nah, jadi gitu sih ya ceritanya. Premisnya menarik, secara topik juga relevan. Menurut lo gimana? Pada saat nonton ini gue menebak-nebak nih, apakah ini mau diambil dari point of view Islam? Gue agak terlalu beresiko untuk filmmaker untuk tidak mengambil point of view dari Islam, karena nanti wah kalau Buddha yang menang Jadi kontroversi. jadi lebih kontroversi di negara mayoritas Islam ini. Gitu. Walaupun kalau untuk film sebenarnya sah-sah aja gitu, cuman nggak akan berani. Gitu. Nah terus ya kalau gue nggak ngerti nih dari segi agama udah tepat pada saat gue nonton ya, udah tepat belum nih si Zara menarasikan ini dari point of view Islam. Nah terus pada saat gue nonton juga itu gue ngelihat bapaknya yang hijrah menjadi kayak villain. Terus Iya. gue ngerasa bahwa wah Islam ribet banget ya jadi bapaknya jadi nggak menyenangkan, Kaku ya. kaku, Kaku, panas. Panas, tiap Panas. ngomong ya, kayak marah sambil marah. ribet gitu. Nah terus apakah ini sebagai point of view Islam, tapi kenapa Islamnya
nggak kok dibuat villain dulu di sini, walaupun gue yakin akan menang. Gue ngeliatnya mungkin gini, filmmakersnya itu berusaha untuk capture realita bahwa tidak bisa dipungkiri memang Islam terutama di media ya direpresentasikan oleh mereka yang banyak marah-marah gitu loh. Kayak gitu, jadi mungkin udah tepat mungkin gitu loh. Nah tapi di sini memang jadinya api dan es ya, karena di kubu ibunya, di kubu Buddha tuh tenang gitu ya, digambarkan gitu tenang gitu. Nah, iya itu juga membuat gue berpikir, gue nggak tahu bagaimana budaya Jepang sebenar-benarnya gitu, tapi gue penikmat film Jepang, TV show Jepang, anime Jepang, yang pada saat kalau misalnya terjadi kejadian seperti ini, kalau regular people in Jepang, kayaknya ibunya akan menyerahkan, lo udah silakan deh lo, Iya, nggak mau repot ya. nggak mau repot. Tapi kan bisa aja ya emang devoted Buddhis atau born again Buddhis, nggak tahu, bisa aja terjadi gitu. Tapi menurut gue jadi ya itu orang believable-nya di situ lagi. Kalau menurut gue ini film beberapa elemen, beberapa bagian menarik dan bagus, tapi secara keseluruhan gue gak terlalu suka. Jadi elemen yang bagus itu menurut gue misalnya ya Daniel Rifki sutradaranya ini berusaha capture mungkin apa adanya yang dia lihat gitu ya, gitu loh. Jadi dia masukin aja gitu. Kemudian kalau kita lihat endingnya itu kan memang ada elemen fantasi di situ. Fantasi yang Iya. yang menurut gua agak-agak bukannya melenceng ya, tapi Out of place. nggak sesuai lah. Ya out of place mungkin dari point of view keislaman. Nah, yang tapi gue justru bagian ini jadi menarik buat gue karena ada malaikat kan. Di film kita kan jarang ya malaikat ada sosoknya. Nah kemudian dia menetralisir dengan bilang bahwa apa yang lo lihat gue sebagai malaikat itu adalah memang pikiran lo aja. pikiran lu pengen malaikat bentuknya kayak gini, maka jadilah gue seperti itu. Sementara ada pertanyaan kunci kan yang jadi nggak takutnya kalau memang beda keyakinan malaikatnya apa enggak Ya, dia kayak gini kan kayak gitu kan. Playful di situ sih. Gitu. Nah jadi gue suka tuh bahwa kita nggak dia menjawab untuk si Nomi, tapi kita sebagai penonton nggak, Iya. kita dibiarkan untuk menerka sendiri. Di situ gue suka banget. Nah, yang gue kurang suka adalah Wani Darmawan biasanya tuh bagus ya. Di sini karena mungkin skenario menuntut dia untuk tensinya naik, terus capek melelahkan, gitu ya. Terus dengan ibunya itu, dengan istrinya, kalau kita lihat mereka baik ketika berantem maupun ketika masih akur, itu kayak kita sulit ngebayangin bahwa mereka pernah jatuh cinta gitu loh. Iya. Kemudian juga tokohnya Sujiro itu kirain bakal jadi kunci ya, ternyata sih jadi plot device saja kalau menurut gue ya, si Julia Roberts. Cuma untuk ngasih lihat bahwa oh dia ini muslim yang bener nih kayak gini, bukan kayak bapak gue. Gitu loh. Oke. Jadi lo berebut jenazah ini judulnya emang kayak horor banget gitu, berebut jenazah gitu. Nggak dibikin puitis juga gitu. Ya filmnya nggak terlalu panjang kok, 63 menit ya, kalau mau ngisi waktu boleh lah gitu ya. Lo sekarang berapa? Skor gua kasih 5,5 kayaknya, belum passing grade. Oh, oke. Gue sama deh kayak Oke. gitu. Nah, gimana yang udah nonton? Silakan ditulis di komen. Penggemar Zara nih, Iya. Gue juga satu tuh catatan gue, idol itu kalau yang kita tahu ya, untuk dari audisi diterima sampai jadi idol itu prosesnya ini enggak loh. kilat ya. Oh, kilat banget gitu. Iya, dari skenario. Iya, Iya, gitu oke. sih.
Gitu deh. Terima kasih udah mampir. Sampai ketemu di film berikutnya. Salam.